Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan kali ini dengan tema, setelah taubat, kembali bermaksiat, bagaimana ini? Setiap muslim wajib menjauhkan dirinya dari maksiat-maksiat. Ia tundukkan jiwanya sekuat tenaga agar tidak menuruti nafsunya. Jangan sampai dirinya menjadi kuda tunggangan syahwat dan hawa nafsunya. Harus disadari juga, setan selalu menggoda manusia untuk berbuat maksiat. Maka kewajibannya adalah tidak menuruti godaan setan dan berlindung kepada Allah saat merasakan godaan tersebut. Dan jika kamu ditimpa sesuatu godaan setan, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 200. Ketika seorang muslim telah terjerumus ke dalam maksiat, ia wajib bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, yaitu kembali dari perbuatan dosa kepada ketaatan. Bentuknya dengan menyesali perbuatan dosa yang telah dilakukan, bertekad tidak akan lagi mau kembali kepada maksiat tersebut, meminta ampunan kepada Allah, dan mengganti perbuatan dosa itu dengan kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha." Al-Quran Surah Al-Tahrim ayat 8. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menukik pendapat ulama tentang taubat ini. Taubat nasuha adalah meninggalkan dosa di saat itu juga, menyesali dosa yang telah diperbuat di masa lalu, bertekad tidak mengerjakannya di masa mendatang. Kemudian jika dosa tersebut berkaitan dengan hak orang lain, ia kembalikan kepadanya dengan cara yang baik. Bagaimana kalau seseorang yang sudah bertaubat lalu kembali melakukan dosa lagi? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, kalau seorang hamba bertaubat lalu kembali melakukan dosa, Allah terima taubatnya yang pertama. Kemudian jika ia kembali berdosa, ia berhak mendapat hukuman. Jika ia bertaubat, Allah terima taubatnya lagi. Ibnu Taimiyah melanjutkan penjelasannya, bahwa seorang muslim yang telah bertaubat lalu kembali lagi melakukan dosa tidak boleh nekat dengan terus-menerus melakukan dosa tersebut. Tapi ia harus selalu bertaubat walau ia kembali terjerumus maksiat 100 kali dalam sehari. Diriwayatkan dari Ali, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah menyukai seorang hamba yang terpedaya berbuat dosa lagi suka bertaubat. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dalam hadits lain, tidak ada dosa kecil jika dikerjakan terus-menerus, dan tidak ada dosa besar jika beristighfar. Dalam hadits lain, tidaklah terus-menerus melakukan dosa orang yang beristighfar, walau ia kembali mengulanginya 100 kali dalam sehari. Maksud istighfar di sini adalah istighfar dengan hati yang disertai lisan. Sesungguhnya orang yang bertaubat seperti orang yang tak punya dosa. Sebagaimana disebutkan di hadits lain, tidak ada dosa besar yang disertai istighfar dan tidak ada dosa kecil yang dilakukan terus-menerus. Jika seseorang melakukan dosa kecil terus-menerus tanpa henti maka dosa kecil itu akan menjadi dosa besar. Jika bertaubat darinya maka pasti diampuni. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 135. Apabila bertaubat dengan taubat yang benar pasti diampuni dosa-dosanya. Jika ia kembali berbuat dosa maka ia wajib bertaubat lagi. Jika ia bertaubat, pasti Allah terima lagi taubatnya. Siapa yang telah bermaksiat, segeralah taubat dengan taubat nasuha yang salah satunya bertekad tidak akan lakukan maksiat itu kembali. Jika ia terjerumus lagi ke maksiat, maka ia wajib bertaubat lagi. Jangan berputus asa dari ampunan Allah dan rahmat-Nya. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat diambil pelajarannya. Akhir kata,
Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.